teman-teman, ketemu lagi di channel Rana Bidan. Kali ini kita akan bahas soal asuhan kehamilan, khususnya buat kamu yang sedang menunggu jadwal ujian SKB ataupun PPPK pada tahun 2024. Nah, biar nggak ketinggalan soal-soalnya, ayo dong di subscribe dan di like serta diaktifkan notifikasinya, biar selanjutnya kamu nggak ketinggalan soal-soal yang akan kita bahas. Soal nomor 1. Dari data di atas, diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut adalah, kita lihat ya kasusnya apa. 23 tahun, G2P1A 0, hamil 20 minggu, datang ke puskesmas ingin memeriksakan kehamilan, mengeluh sering merasa mudah lelah. Hasil TTV DBM, hasil pemeriksaan konjungtiva pucat, HB 8 gram persen. Nah, dari pemeriksaan ini terlihat yang aneh ya, HB-nya 8 dan konjungtivanya pucat. Jadi kita bisa mendiagnosisnya mengalami anemia. Nah, untuk anemia sendiri kan ada kategorinya. Kira-kira masuk kategori apa? Apakah berat, ringan, sedang? Untuk hasil pemeriksaan anemia, untuk panduan terbaru ini ada 3 golongan ya teman-teman, ringan, sedang, dan berat. Untuk kategori dalam soal tadi termasuk kategori sedangnya 8 gram persen. Sedangkan ringan itu 10 sampai 10,9, sedang 7 sampai 9,9, dan anemia berat yaitu kurang dari 7 gram persen. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dari data di atas, asuhan yang tepat untuk kasus tersebut adalah, di sini kasusnya itu perempuan. Kasusnya yaitu perempuan 28 tahun, G3P2A 0, hamil 24 minggu, datang ke PMB ingin memeriksakan kehamilannya, mengeluh, pusing, dan lemas. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, konjungtiva tanpa pucat, dan hemoglobin 10,4 gram persen. Berarti diagnosisnya anemia ringan ya teman-teman. Tadi kita sudah membahas di soal sebelumnya. Kemudian apa langkah asuhan yang tepat untuk kasus ini? Kita baca. Yang A, menjelaskan pada ibu mengenai tanda bahaya kehamilan TM3. Belum, dia masih TM2. Yang B, menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan USG. Tidak ya. Yang C, memberikan tablet FE. Nah, C, D, dan E itu sama ya teman-teman tentang tablet FE. Dan kita lihat dulu dosisnya di sini. Mana dosis yang tepat? 1/60 ataukah 2/60? Oke, kita lanjut di pembahasan. Untuk soal ini, konsumsi tablet FE itu sesuai panduan yaitu 2/60 mg dan dijadwalkan untuk kunjungan ulang di bulan depan. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan asuhan pada pasien yang anemia. Jadi jika ibu hamil datang dan memeriksakan HB dengan kadar HB kurang 11 gram persen, maka kita berikan tablet FE 2/60 mg per hari selama 4 minggu. Nah, nanti dilakukan kunjungan ulang dalam per minggu itu, dilakukan hasil pemantauan gitu. Dicek lagi HB-nya. Jika HB-nya lebih 11, maka tablet FE 1/60 per hari. Kemudian kalau dia tidak ada kenaikan kadar HB, maka kita evaluasi dulu cara konsumsi dan asupan nutrisinya. Kemudian kita lanjutkan pemberiannya 2/60 tadi. Tapi jika dalam 90 hari tidak ada kenaikan HB, maka kita lakukan rujukan. Nah, KIE apa saja yang diberikan untuk pasien dan anemia, yaitu KIE mengenai konsumsi tablet FE dan juga makanan kaya zat besi terutama dari protein hewani. Kemudian untuk yang anemia berat yaitu kurang dari 7 gram persen, maka dilakukan rujukan untuk penanganan transfusi darah. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soalnya yaitu berdasarkan data tersebut, diagnosa yang dapat ditegakkan untuk pasien adalah, di sini usia pasien 20 tahun, G2P0A1, datang ke PMB untuk pemeriksaan dirinya, mengeluh mual muntah terus-menerus, tidak selera makan, dan nyeri epigastrum. Tidak haid sejak 2 bulan yang lalu, TD 90/60, nadi 100, suhu normal, pernapasan normal, dan PP test positif.
Jadi diagnosanya apa teman-teman? Nausea kah, vomiting, emesis gravidarum, atau hiperemesis tingkat 1 atau tingkat 2? Kita bahas ya di soal. Nah, jawabannya yaitu hiperemesis tingkat 1. Kalau nausea itu artinya mual dan vomiting itu artinya muntah. Sedangkan ibu mengalami mual muntah. Kalau emesis gravidarum itu mual muntahnya masih wajar dan tidak mengganggu kehamilan. Sedangkan pada soal itu sudah mengganggu kehamilannya ibu. Sehingga jawabannya tingkat 1. Di sini gejalanya apa? Mual muntah hebat, adanya penurunan berat badan, nyeri epigastrum, turgor kulit berkurang, lidah kering, dan mata cekung. Sedangkan untuk tingkat 2 sendiri apatis ya teman-teman, kemudian juga adanya tercium bau aseton yang khas. Kemudian untuk yang tingkat 3 itu juga keadaannya lebih parah, ibu juga sudah berhenti muntah dan kesadaran menurun atau somnolen dan terdapat komplikasi yang fatal. Oke, kita lanjut. Apa asuhan yang dapat bidan berikan pada kasus tersebut? Kita diagnosis dulu ya. Ini ibu hamil 20 tahun, hamil 10 minggu, memeriksakan kehamilan, mual muntah setiap pagi, tidak nafsu makan. Berarti dia emesis gravidarum. Apa asuhan yang tepat? A. Menjelaskan pada ibu mengenai tanda bahaya kehamilan TM2. Tidak, dia masih TM1. B. Menganjurkan ibu untuk konsumsi makanan tinggi lemak dan karbohidrat. Kita keep. C. Memberikan tablet FE 1 kali 60. Tidak. D. Menganjurkan ibu untuk konsumsi makanan tinggi karbohidrat dan protein serta rendah lemak. E. Menganjurkan ibu untuk makan dalam porsi besar. Tidak. Nah, jawabannya yang mana ya? Antara B dan D. Jawaban yang benar yaitu D, yang tinggi karbo dan protein serta rendah lemak. Kenapa? Karena makanan yang tinggi karbo dan protein itu mudah dicerna sehingga akan membantu sistem pencernaan, terutama lambung ya. Kalau lambung itu kalau tinggi lemak itu bisa membuat lambung itu mudah iritasi sehingga dia akan memicu kembali mual dan muntah. Kita lanjut soal nomor 5. Dari data di atas, langkah apa yang kita lakukan untuk memastikan kehamilan ibu? Di soal usia 27 tahun, G2P1A0, 28 minggu, mengeluh perutnya penuh dan sesak. Hasil pemeriksaan dalam batas normal, hanya saja DJJ terengah di 2 sisi, TFU 29 cm. Kita lihat di sini, kita sudah curiga dia apa? Kembar, kehamilan kembar ya, gemeli. Jadi tapi kita belum bisa menegakkan diagnosa itu karena belum ada pemeriksaan penunjang. Nah, kita lihat juga TFU di sini ya. TFU-nya lebih dari kehamilannya. Karena juga untuk kehamilan kembar itu TFU bisa lebih bertambah 2 cm ya. Nah, kita lihat jawabannya. Yang A. Menjelaskan pada ibu mengenai hasil pemeriksaan, ya ini harus dilakukan, tapi tidak menjawab pertanyaan karena dia untuk memastikan kehamilan ya di sini. Kemudian yang B. Menjelaskan melakukan rujukan segera ke rumah sakit. Kenapa segera? Emang dia ada masalah gawat gitu kan? Nggak ada ya. Tidak. Kemudian yang C. Melakukan pemeriksaan lab. Tidak. Kemudian yang D. Melakukan pemantauan kehamilan. Ini harus dilakukan, tapi tidak menjawab soal. Kemudian yang E. Menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan USG. Karena di sini bukan kehamilan kembar. Jadi harus dipastikan dengan USG. Jawabannya yang E. Oke teman-teman, itu saja pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa ke video selanjutnya.